lagi di channel saya, Ida Ristiana. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang sangat menarik. Tema yang bisa jadi kalian saat ini sedang mengalami, terutama untuk anak-anak usia puber. Jadi dalam dinamika psikologis, anak itu mengalami sebuah siklus yang memang unik sekali. Nah, dimana kadang orang tua itu tidak memahami siklus ini atau tidak tahu. Mungkin ketika mereka remaja juga di sekolah, guru kadang juga tidak paham. Makanya untuk orang tua, para guru, saya siap berbagi atau mau berbagi sedikit pengetahuan, pengalaman juga. Mungkin saya akan memposisikan bagaimana dulu ketika saya menjadi seorang anak, begitu juga ketika menjadi guru atau berdampingan dengan anak-anak di sekolah gitu, bagaimana pendekatan yang harus dilakukan sebagai orang tua ketika anak-anak mengalami sebuah dinamika psikologis usia. Tapi sebelumnya, biar kita bisa saling berbagi, bisa subscribe channel YouTube saya, kemudian bisa juga follow IG saya, nanti saya cantumkan di bawah sini. Nah, sebelum saya berikan materi, saya juga akan mengadakan berbagi hadiah lah. Memang ini adalah sebuah comeback bagi saya karena selama ini channel YouTube saya hampir vakum lumayan lama karena memang pekerjaan, tapi dengan era pandemi seperti ini dituntut untuk memberikan materi atau pembelajaran melalui daring dan akhirnya memilih untuk comeback lagi. Semoga bermanfaat. Nah, nanti akan saya berikan hadiah buku karena saya suka membaca. Saya akan kasih hadiah buku catatan Najwa 2, nanti akan saya cantumkan. Buku yang menurut saya menarik itu masih segel, asli, ada tanda tangan Mbak Nana Siap atau Mbak Najwa Siap juga ya. Bukunya masih baru, menarik isinya. Nanti akan saya berikan. Caranya bagaimana? Silahkan komen sebanyak-banyaknya. Nanti kaitannya dengan materi ini, boleh dari orang tua, boleh berkomentar mengenai video yang saya sampaikan ini. Nanti silahkan, nanti akan saya cek. Bagi yang mungkin mohon maaf yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Nanti komentarnya siapa yang paling banyak berkomentar di situ akan saya berikan. Nanti akan kita hubungi melalui WhatsApp atau mungkin email atau mungkin Instagram ya. Jadi bisa menyantumkan nomor HP dan juga bisa mungkin mencantumkan Instagram. Nanti akan kita hubungi. Oke, materi seperti tadi yang saya sampaikan. Banyak sekali orang yang tidak tahu, bahkan kita semua sangat tidak tahu dengan adanya siklus psikologi tadi yang saya sampaikan atau dinamika psikologis terhadap anak gitu. Nah, bagaimana pendekatan orang tua atau guru untuk menyelesaikan masalah anak itu tergantung dari pemahaman kita akan dinamika psikologis tersebut. Nah, perlu Bapak Ibu semua ketahui, para orang tua hebat di luar sana ketahui bahwa anak ketika di usia 1 tahun sampai 3 tahun, dia itu kemungkinan akan sangat dekat dengan ibunya, manja dan lain sebagainya. Tapi di usia 4 sampai 6 tahun biasanya anak itu akan dekat sekali dengan ayah, akan mulai melakukan eksperimen kegiatan yang mungkin memang lebih menantang dibanding ketika dekat dengan ibunya gitu. Ketika sudah memasuki usia SD ya, mulai kelas 2, 3, 4 itu sampai mungkin lulus, ya anak itu akan mulai dekat dengan beberapa guru atau orang-orang di luar, bisa mungkin omnya, pak D-nya, atau gurunya, seperti itu. Jadi ketika anak itu ada masalah, orang tua harus paham siapa yang memang dekat pada saat itu. Nah, di usia inilah yang mulai memang harus ada sebuah pemahaman dari orang tua. Nah, kemudian ketika anak itu mulai menginjak masa usia puber yang sebenarnya, yaitu usia 12 sampai dengan sekitar 17 tahun. Nah, ini mereka lebih mulai dekat dengan teman-temannya, mulai membentuk kelompok-kelompok, mulai nyaman, mulai banyak main, mulai pengen mencoba hal yang baru, tantangan yang baru lagi. Nah, kemudian ketika dia usia
setelah lulus SLTA ya, ini biasanya 18 sampai dengan 23 atau mungkin sebelum usia nikah, biasanya dia lebih private, yaitu dekat dengan mungkin teman dekatnya. Biasanya mungkin yang bisa disebut dengan pacar, atau mungkin memang teman yang dikatakan kalau yang nggak mau pacaran mungkin ya teman dekat gitu. Biasanya dia masih punya teman, tapi mungkin tidak lagi menjadi pilihan yang utama. Mereka lebih memilih teman dekat yang yaitu tadi memang teman dekat lah intinya. Nah, dimana ketika orang tua di masa usia yang tadi saya sampaikan sampai dengan SD ini tidak ada masalah, biasanya masih bisa terkontrol. Nah, yang paling menjadi masalah adalah ketika usia di SMP, SLTP atau dengan SLTA, di mana orang tua benar-benar harus paham pendekatannya. Ketika ada masalah di usia SMP, otomatis yang harus didekati orang tua adalah teman-temannya. Itu otomatis. Jadi jangan sampai mencari yang lain. Ini siapa dan lain sebagainya. Nah, orang tua harus tahu siapa temannya, siapa kadang tempat mainnya di mana. Mungkin kalau keluar perginya naik apa dan lain sebagainya, itu benar-benar orang tua harus paham dengan kondisi itu. Kalau tidak, nah ini nanti akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri karena anak merasa tidak nyaman gitu. Jadi kita tahu kita perlu memberikan sebuah kepercayaan kepada anak mulai dari usia pubertas ini. Kalau tidak, kita tidak paham akan itu, itu memang temannya, teman dekatnya, kita langsung ngejudge, kamu nggak boleh sama ini itu. Nah, itu nanti orang tua justru akan seperti musuh bagi mereka. Karena apa? Anak-anak di usia pubertas SMP ini, SLTP seusia itu sampai 17 tahun, mereka akan banyak uji coba. Jadi yang dilakukan orang tua adalah memberikan kepercayaan, mengontrol, dan harus tahu siapa teman-teman dekat mereka. Jadi ketika ada permasalahan aneh, sikap bisa dikontrol. Kemudian di usia yang lebih tinggi, yaitu ketika ada masalah mungkin sudah mulai 18 sampai 23 tahun, anaknya menjadi pendiam lah, apalah. Nah, ini memang sebelumnya orang tua harus sudah tahu dekat dengan siapa, tapi dengan cara tidak marah-marah. Karena ketika anak itu ditekan tidak sesuai dengan harapan mereka, otomatis akan menjadi sebuah peluru yang kembali ke orang tua sendiri gitu. Jadi memang paling susah mengendalikan seorang anak itu adalah ketika mereka sudah mulai usia 12 tahun ke atas sampai dengan kurang lebih 23 tahun. Kurang lebih durasi 10 tahun itu akan banyak permasalahan yang muncul ketika memang orang tua sudah terbiasa tidak memberikan kepercayaan. Bapak ibu tidak perlu takut ya, para guru juga tidak perlu takut, harus memberikan kepercayaan, melihat, diajak bicara dengan cara yang baik. Saya yakin anak-anak akan lebih tahu daripada selalu dimarahi dengan era yang sangat digitalisasi saat ini. Justru akan memungkinkan anak-anak akan menjadi orang yang banyak berbohong kepada bapak ibu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sedikit share kali ini tentang dinamika psikologis usia anak, di mana memang sangat menentukan bagaimana pemahaman kita terhadap itu. Jadi kita tidak boleh asal marah Bapak Ibu, tidak boleh, harus mengajak ngobrol anak-anak. Nah, nanti di video selanjutnya akan saya berikan contoh real yang memang pernah saya hadapi ketika saya menangani ada sekitar, ya saya contohkan nanti 3 masalah atau 3 kasus yang saya benar-benar saya hadapi dengan orang tua ketika dengan siswa saya. Dan alhamdulillah mereka bertahan semakin lebih baik dan tidak ada masalah apapun, bahkan orang tuanya pun selalu komunikasi dengan saya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar terus bisa berkembang, bisa dibantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.